Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah tips untuk meluaskan rezeki, memiliki harta yang berlimpah yang tak akan pernah habis, yaitu dengan mengamalkan kaifiat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan melakukan daimul wudu, senantiasa dalam kondisi berwudu, atau al wudu inda kulli hadas, menjaga wudu setiap terjadinya hadas, asal batal wudu lagi, asal batal wudu lagi, yang diyakini oleh para ulama sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hubaisy radhiyallahu an dalam kitab An-Nurain fi Islahid Darain. Beliau menegaskan, wa min asbabil ghina al-wudu'u inda kulli hadas. Di antara penyebab kuat untuk mendatangkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta yang berlimpah, rezeki yang mengalir deras, al-wudu inda kulli hadas, melakukan wudu setiap terjadinya hadas. Tuh wudu selalu berestafet, manakala batal dia berwudu lagi. Al-wudu li kulli hadas, setiap batal dia kerjain wudu lagi. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang pemuka di kalangan ulama Yahudi. Beliau baca dari kitab Taurat dan Injil menyebutkan, man tawadda'a li kulli hadas wa lam yaksib malan bi ghairi haqqin. Siapa orang yang menjaga wudunya dan dia tidak punya profesi mencari rezeki yang haram, dia kagak zolimin orang, dia nggak ngambil yang bukan haknya, ruziqa minad dunya bi ghairi hisab, orang itu akan diberikan rezeki dari kekayaan dunia yang tanpa bisa dihinggakan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, pada nomor hadis 3260, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba an yukthirallahu khaira baitihi falyatawadda idza hadara ghadauhu wa idza rufi'a. Siapa saja orang yang pengen Allah Ta'ala berikan kebaikan yang berlimpah di dalam rumahnya, maka hendaklah dia selalu berwudu. Idza hadara ghadauhu, apabila datang makan siangnya, wa idza rufi'a, dan apabila selesai makan siang. Ini sebuah kaifiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pengen rezekinya ngalir, ngocor aja nggak ngaso-ngaso, maka hendaklah dia lakukan wudu. Belum makan dia berwudu, dan setelah makan dia juga melakukan wudu. Riwayat lain juga menyebutkan, al-wudu qabla ta'am yanfil faqra wa ba'dahu yanfil hamma. Siapa yang melakukan wudu sebelum makan akan mengusir yang namanya kepakiran. Apabila wudu itu dilakukan setelah makan, akan menepis dan menghilangkan, menggusur kesedihan dalam hidup ini. Ada lagi yang menyebutkan barakatut ta'am al-wudu'u qabla wa ba'da.
keberkahan pada makanan itu terdapat ketika kita sebelumnya melakukan wudu dan setelahnya melakukan wudu. Walaupun ada ulama yang memahami wudu di situ ketika makan dan sebelumnya dengan ghuslul yadaini, dengan mencuci dua tangan. Keutamaan yang sangat besar, mengerjakan wudu hanya butuh 1 menit, tetapi dapat menjadi wasilah yang kuat untuk mendatangkan kekayaan dalam hidup kita. Gampangin rezeki, bikin barokah usaha kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang anak muda yang gak percaya dengan karamah aulia, di mana di kalangan orang-orang soleh, wali-wali Allah, ada orang yang megang tanah, dia genggam bisa jadi emas. Anak muda ini gak percaya. Lalu dia datang kepada Al-Imam Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu an, menanyakan ilmu tersebut. Al-Imam Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu an mengatakan, bila kau ingin ilmu seperti itu ilmu yang kagak gampang. Ada riyadhahnya, ada persyaratannya. Tuh anak muda emang lagi pengen banget tahu ilmu gituan. Dia nanya kepada Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, bagaimana saya bisa menguasai ilmu itu? Satu ilmu yang disebut dengan ilmu kimia, ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, sifat perubahan materi, namanya ilmu kimia. Kata Imam Abul Hasan Asyadzili, itu ilmu kudu ada riyadhahnya, yaitu dengan melakukan daimul wudu selama 20 tahun. Dalam tempo 20 tahun, setiap ente wudu batal, ente wudu lagi, maka ente bakal menguasai ilmu yang namanya ilmu kimia. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, kita kenal sosok yang namanya Qarun, orang yang paling kaya di zamannya, sedunia kagak ada yang bisa ngalahin kekayaan dia. Saking kayanya, Al-Quran menyebutkan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Saking banyak hartanya, kunci-kuncinya aja jumlahnya ada 400.000 kunci. Latanu'u bil usbati ulil quwwah, yang kunci-kunci itu nggak bakalan kuat diangkat, dipanggul sama 40 gendok. Dalam salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, beliau menyebutkan ada 2 faktor yang menyebabkan Qarun bisa jadi kaya raya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Qarun jadi kaya raya, wajada kunuzan min kunuzi Yusuf alaihi salam. Cuman Qarun yang tahu di mana gudang Nabi Allah Yusuf alaihi salam nyimpan kekayaan. Dan pada halaman 240 jilid 7 dalam tafsir Al-Imam Ibnu Abi Hatim, faktor yang kedua adalah ya'malul kimia. Qarun bisa kaya raya karena dia menguasai ilmu yang namanya ilmu kimia. Apa yang dia pegang jadi duit, apa yang dia pegang jadi emas. Masya Allah. Kayak apa itu ilmu? Kita angkob-angkoban aja kagak pakai nyari duit. Yang kita pegang jadi emas. Bongkot bambu dipegang jadi emas. Luar biasa. Ilmu kimia. Ternyata di zaman Al-Imam Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, itu anak muda nanya supaya menguasai ilmu itu bagaimana riyadhahnya. Kata Imam Abul Hasan Asyadzili, hendaklah kau jadi orang daimul wudu selama 20 tahun. Pulang itu anak muda, dia amalin tuh. Setiap dia wudu, kalau batal dia wudu lagi. Apa yang terjadi? Begitu tuh anak muda
ngamalin daimul wudu selama 10 tahun. Padahal syaratnya 20 tahun. Baru 10 tahun dia ngamalin. Pada suatu hari dia lagi ngerek air di sumur. Begitu dikerek itu timba, enggak sari-sarinya. Kagak biasa-biasanya, beratnya apa kayak gitu. Begitu dia kerek itu timba, ternyata di ember bukan air. Boleh jadi itu ember berat banget. Begitu dia lihat itu ember isinya batangan emas. Masya Allah para jemaah sekalian. Orang kalau daimul wudu, apapun yang dia kerjain bakal barokah. Kita dagang di pasar pengen berkah, dari rumah udah wudu. Kita kerja dari rumah jalan ke PT, kerjain daimul wudu, maka insya Allah akan barokah apa yang menjadi usaha kita. Syekh Muhammad bin Abdurrahman Syamila Al-Ahdal menyebutkan dalam nazamnya, wa man yakun 'alal wudu mudawima fa innahu yuhaqqiqul maghanima. Siapa aja orang yang selalu menjaga wudunya, wa man yakun 'alal wudu mudawima, dia konsisten jagain wudunya, fa innahu yuhaqqiqul maghanima, maka sesungguhnya daimul wudu dapat meniscayakan datangnya kekayaan. Mudah-mudahan kaifiat yang sangat sederhana ini menjaga wudu kita, estafet dalam wudu kita kalau kita batal wudu lagi, sebuah tips berharga yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan banyak orang yang membuktikannya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.